Coba jujur deh, pagi tadi, begitu lo buka HP, notifikasi pertama yang nongol itu apa? Bukan politik, bukan perang, bukan skor bola. Hampir pasti satu kata, emas. Grup WhatsApp keluarga rame, timeline medsos penuh, berita di mana-mana sama semua. Harga emas pecah rekor, all time high. Emas jadi penyelamat di dunia yang makin gak jelas. Dari toko emas gang sempit sampai aplikasi investasi di HP, vibe-nya sama semua. Ada satu bisikan halus tapi nempel di kepala. Kalau gak beli sekarang, lo bakal nyesel seumur hidup. Dan jujur aja, perasaan kayak gini tuh gak asing sama sekali. Ini bukan pertama kali umat manusia ngerasain ini. Dan justru disitulah masalahnya. Karena setiap kali euforia korektif muncul sekencang ini, endingnya hampir selalu pahit buat orang kebanyakan. Buat orang kecil, buat investor receh, buat kita. Harga emas emang lagi gila. Kalau dikonversi ke rupiah, angkanya bikin jantung deg-degan. Tapi sebelum lo ikut ke bawah arus, tahan bentar. Tarik nafas, mundur dikit. Kita lihat dari atas, dari helikopter view. Karena bahaya paling mematikan di pasar keuangan itu bukan saat harga mahal. Bahaya paling gede itu saat semua orang percaya harga cuma bisa naik dan gak mungkin turun. Dan disitulah sejarah mulai berisik. Kalau kita buka lembaran waktu 100 tahun ke belakang, emas itu hidup dari siklus. Polanya hampir sama semua. Awalnya selalu dari rasa takut. Takut perang, takut inflasi, takut duit kertas jadi sampah, takut bank dan sistem ambruk. Di fase awal ini, yang beli emas cuma segelintir orang. Biasanya orang yang baca data, orang yang pernah ngerasain krisis. Mereka beli diam-diam, gak pamer, gak viral. Lalu, masuk fase kedua. Ketakutan mulai menular. Media mulai bahas emas tiap hari. Pakar ekonomi dadakan muncul. Analisa berseliweran. Harga naik. Dan di titik ini, beli emas mulai kelihatan masuk akal. Bukan parno, tapi pintar. Nah, fase berikutnya inilah yang paling berbahaya. Emas gak lagi dibeli buat jaga-jaga, tapi buat ngejar cuan. Cerita manis mulai bertebaran. Ada yang untung buat naik haji. Ada yang all in demi masa depan anak. Ada yang bilang ini kesempatan emas, literally. Aplikasi emas tumbuh kayak jamur. Influencer pamer grafik hijau. Dan kalimat sakral pun muncul lagi. Kali ini beda, bro. Kalimat ini udah tua banget. Kita dengar pas saham teknologi tahun 2000, properti 2007, kripto 2021. Dan setiap gelembung besar, kalimat ini selalu muncul dan selalu menghilang paling cepat pas gelembungnya pecah. Biar jelas, kita flashback bentar. Awal 1970-an, sistem Bretton Woods runtuh. Emas bebas diperdagangkan. Inflasi meledak. Perang dingin panas. Harga emas naik hampir 10 tahun non-stop. Di akhir tahun 70-an, orang antre beli emas kayak antre sembako. Tahun 1980, emas di puncak. Terus, apa yang terjadi? Yang jarang dibahas orang, selama 20 tahun lebih setelah itu, harga emas stagnan, bahkan turun. Bayangin, beli emas di pucuk 1980. Lo butuh 2 dekade cuma buat balik modal. Itu pun sebelum dihajar inflasi. Banyak yang nyerah, jual rugi, trauma. Sejarah ngulang lagi di 2000-an. Setelah dot-com bubble dan 9/11, emas naik lagi. Pestanya sampai 2011. Krisis global, duit dicetak gila-gilaan. Bunga nol, emas dipuja lagi. Lalu 2013, harga emas jatuh tajam. Aksi jual di pasar derivatif nyeret jutaan investor kecil ke jurang rugi. Benang merahnya bukan di emasnya, tapi di psikologi manusianya. Emas gak rusak, emas gak busuk. Yang rusak itu ekspektasi. Pas semua orang yakin gak ada risiko, disitulah risiko lagi ngumpet sambil senyum. Sekarang, lihat kondisi hari ini. Gua gak bilang besok emas runtuh, pasar gak punya kalender. Tapi satu hal jelas, risiko lagi numpuk lebih cepat dari yang disadari banyak orang. Dan ada satu topik penting yang jarang dibahas. Bedanya emas fisik sama emas kertas. Emas fisik itu nyata, batangan, perhiasan, disimpan di brankas. Gak bisa dicetak sembarangan. Tapi mayoritas transaksi emas dunia sekarang itu emas kertas, ETF, futures, derivatif. Praktis iya,
tapi jaraknya jauh antara harga di layar sama emas beneran di gudang. Banyak riset bilang, 1 ons emas fisik bisa diperdagangkan puluhan bahkan ratusan ons emas kertas. Artinya apa? Harga emas jangka pendek bisa diombang-ambing bandar besar. Bukan karena lo beli cincin. Ini bukan konspirasi, ini struktur pasar modern. Institusi gede punya info lebih cepat, modal lebih tebal, alat lebih canggih. Mereka bisa hedging, bisa muter posisi. Retail biasanya telat. Tambah lagi faktor bank sentral. Bertahun-tahun emas dimanja bunga rendah. Sekarang dunia lagi galau. Inflasi gak pergi, bunga gak bisa dinaikin sembarangan. Emas jadi liar. Naik cepat bisa, dibanting mendadak juga bisa. Dan bahaya terbesarnya, investor baru masuk pas akhir pesta. Kalau lo deg-degan denger ini, itu wajar. Ini bukan buat nyuruh lo jual emas sekarang juga. Emas tetap penting, tapi masalahnya bukan emasnya. Masalahnya cara kita mandangnya. Gak ada orang bangkrut gara-gara untungnya kecil. Banyak orang bangkrut karena merasa gak mungkin kalah. Investor kawakan itu tujuannya bukan untung maksimal, tapi survive. Karena peluang besar selalu muncul setelah pasar hancur, saat semua orang putus asa. Pertanyaannya bukan emas bakal naik sampai berapa, tapi kalau skenarionya salah, lo masih hidup gak? Lo punya cash, atau semua nyangkut di emas? Di Indonesia, emas itu lebih dari aset. Itu trauma kolektif. Krisis 98 masih nempel di kepala banyak orang. Makanya, batas antara proteksi dan FOMO itu tipis banget, setipis kulit bawang. Dulu emas disimpan diam-diam, sekarang dipamerin di story. Emas digital itu bagus, tapi racunnya kecepatan. Geser jempol bisa beli, geser jempol bisa jual. Dan di masa panik, kecepatan itu bisa jadi senjata makan tuan. Pas psikologi berubah, pasar nggak pakai logika, pakai insting bertahan hidup. Yang paling menderita, yang beli paling belakangan. Solusinya gak ribet. Akui aja kita bisa salah. Jangan taruh hidup di satu skenario. Kalau emas naik terus, aman. Kalau enggak, lo masih berdiri. Cuan terbesar itu sering datang pas lo punya duit dan kepala dingin, saat orang lain lagi jualan panik. Dan itu butuh satu hal mahal, kesabaran. Kalau ada satu pesan penting dari semua ini, jangan samain aset bagus dengan waktu yang bagus. Emas itu aset bagus, tapi gak semua waktu bagus buat all in. Pas demam reda, keheningan datang. Justru disitulah keputusan terbaik biasanya dibuat. Terakhir, ingat, duit itu alat, bukan tuan. Strategi yang benar itu yang bikin lo bisa tidur nyenyak, bukan yang bikin deg-degan tiap buka HP. Pas lo merasa didesak beli sekarang juga, tanya, siapa yang untung kalau lo buru-buru? Pause, ngopi dulu. Pasar gak kemana-mana, tapi pasar gak pernah memaafkan kecerobohan. Yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling sadar diri. Dan selama lo pegang kendali itu, mau emas naik ke langit atau turun ke bumi, lo bakal tetap baik-baik aja. Dan itu udah lebih dari cukup.